Hai, selamat datang dalam kelas desain grafis. Kali ini sama Miss Pipit kita akan bahas bagaimana set layout untuk kalian print atau cetak kertas paper makanan yang sudah mungkin kalian selesaikan ya. Jadi kita akan nyeting bagaimana caranya. Ini berlaku untuk semua hal yang nanti kalian akan desain menggunakan si Corel Draw. Jadi case kita kali ini adalah case yang kita akan bahas hari ini itu ada layout print setup ya. Terus yang kedua cara untuk layout desainnya. Nah, jadi ada dua hal yang nanti kita akan bahas di kali ini ya. Ada dua untuk case-nya yang kita siapkan. Jadi kita langsung aja untuk di materi prakteknya, biar nanti kalian tahu caranya nyeting tuh gimana ya. Oke, udah kelihatan ya di tampilan monitornya kita. Sudah kalian klik dulu di lembarnya kita ya, silakan. Kalau sudah, silakan nanti kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Jadi silakan diklik dulu gambar yang sudah kalian setting di bagian gambar tersebut ya. Kalau sudah disetting seperti itu, nanti tinggal kita layout sewaktu kita ngeprint atau kita mau kirim deh di percetakan itu juga bisa. Mungkin beberapa ada yang tahu, beberapa ada yang belum paham. Jadi ini ya teman-teman, itu untuk semua case di desain apapun. Ya, contoh kalau sampel kali ini kita akan pakai di paper makanan ya, kita akan gunakan di kali ini. Contoh kalau kalian mau bikin flyer, X banner, kartu nama, ID card dan lain-lain, itu bisa juga di penyetingan Corel Draw versi yang mungkin dari kalian tuh seperti kebingungan karena tergantung kebutuhan ya. Information aja buat kalian kalau kalian mau setting atau kita mau print ataupun cetak di luar ya, menggunakan percetakan, itu mereka standar kertas yang dipakai adalah A3 ya, apa enggak ya. Jadi yang dipakai adalah di kertas A3 secara langsung, otomatis kita harus menyeting, kecuali kalau kalian mau kirim filenya aja hasil desain kalian biar di tempat percetakan yang nyeting ataupun yang layout. Oke, di sini udah terlihat ya tampilan di monitornya, ini di versi A3. Jadi kalian harus tahu yang dimaksud dengan versi A3 tuh seperti apa ya. Tinggal diklik dulu di bagian Pexas-nya seperti ini. Nah, baru kita pilih di A3 Attention ya. Ini bisa kita setting seperti apa, bebas ya. Mau di landscape juga bisa, mau di portrait juga bisa. Tergantung nanti kebutuhannya kalian masing-masing ya, seperti ini. Tuh. Ya, atau mau potret juga bisa, pengaturannya di potret seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, tinggal nanti kalian seperti ini. Tuh, di duplikatnya bisa pakai cara Ctrl+C, V, copy dan paste, Ctrl+D juga bisa, atau penggunaan mouse, tinggal kalian setting aja objek diklik sambil ditahan, geser di salah satu sisi, lepas pakai mouse kanan, itu juga bisa. Ya, tapi di sini kita pakai yang di Windows, kita pilih Dockers, kita pilih Transform. Nah, oke, di sini kan udah kelihatan nih. Oke, kita setting dulu. Oke, udah ya. Jadi udah kelihatan ya, buat nyetingnya itu secara alat yang ada di Corel itu bisa pakai di Transform. Tempatnya di menu Windows. Tinggal nanti kalian setting mau di berapa aja. Kalau mau di ke kanan juga bisa seperti ini ya. Mau ke ini pun juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini penggunaan kertas A3 ya, A3 Attention. Jadi yang bisa kalian setting. Tapi kalau kita pakai ukuran di 20x20, ini settingannya udah beda ya. Settingannya udah beda. Otomatis kita di lembar A3-nya aja itu cuma dapat di 2 lembar aja. Ya, seperti ini. Jadi kalau kalian mau di bawahnya 20 pun juga masih oke. Contoh kita pakai di 15 cm. 20 kan terlalu gede nih. Kita rubah aja di 15 cm. Contoh ya. Nah, ini nanti kemungkinan masih dapat banyak kalau kalian under 20. Ya, kalau kalian under 20 ya, seperti ini contohnya. Otomatis ini dapat di beberapa kertas ya. Nih, tuh. Ini tinggal kalian tekan shift, di kontrol apa kalau menduplikat. Ada yang tahu nggak kalau cara kita menduplikat pakai cara apa, shortcutnya apa?
ya, yang tadi udah aku bantu jelasin ke kalian, udah aku bantu ini loh, spotlightin loh ya. Itu yang paling banyak dipakai untuk belajar tentang CorelDRAW. Ya, salah satunya apa? Bisa Ctrl D, paling cepatnya tuh. Bisa yang paling manual pada umumnya Ctrl C, V itu juga bisa. Tapi kalau penggunaan mouse, kalian punya mouse itu juga bisa. Tinggal kalian klik objeknya, digeser tapi mouse kiri masih ditahan, dilepas pakai mouse kanan. Otomatis dia akan juga duplikat, ya. Tapi kembalikan sama kebutuhan kalian masing-masing, ya. Seperti yang kalian sesuaikan sama objeknya. Contoh kita pakai Ctrl D aja, lebih cepat ya, ringkas karena hanya dengan satu opsi shortcutnya aja. Nah, nice. Kalau udah di bagian bawah pun juga sama, tinggal kita duplikat aja, biar nggak kemana-mana. Itu sembari kalian tekan Shift atau Ctrl. Ya, tekan Shift atau Ctrl itu juga bisa. Oke. Jadi kalian di kertas A3 ya, ukuran di 15 cm ke 15 cm, kamu dapat di ukuran dapat jumlah 6 lembar ya. Kamu dapat di 6 lembar seperti ini yang sudah kelihatan di layar monitor kalian sekarang ini ya. Jadi ukurannya dapat di 6 lembar. 15 kali 15 cm untuk kertas paper makanannya. Nah, jadi settingannya seperti ini, tinggal nanti kalian save. Save-nya tuh tergantung, save-nya mau kalian kirim by soft file atau kalian kirim by format lain. Contoh yang pada umumnya ada JPEG, PNG atau PDF. Tapi kalau kalian lempar ke percetakan ataupun printing, itu bisa pakai di format file, yaitu JPG atau enggak PNG. Better yang mana, Miss? Better yang PNG. Karena apa? Dia resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan si JPG. Ya, karena JPG itu semakin kecil untuk resolusinya, dia semakin pecah. Jadi better pakai yang PNG. Kalau lebih aman lagi apa? Pakai PDF format filenya, itu lebih better. Ya. Ada yang lebih better lagi adalah kalian kirim soft filenya, itu malah lebih ampuh. Itu masih dalam artian oke, secara resolusi gambarannya pun nggak pecah ataupun nggak kotak-kotak. Ya, tapi tergantung kalian masing-masing. Kalau udah seperti ini pun kalau kalian mau print sendiri, punya alat A3 attention-nya, itu settingnya bisa di bagian menu file, pilih print review. Ya, di sini nanti tinggal kita setting di bagian print option-nya. Ya, tapi ini harus nyambung dulu sama printer ya. Contoh ada Epson LD10 2010 itu contoh, tinggal seperti itu. Tinggal kalian klik aja. Nah, contoh kita pilih di ini settingan halaman 2 ya, terus di bagian optionnya ini tinggal kalian pilih aja. Ya, ukurannya di apa? Tapi kalau ukuran mentok printer pada umumnya itu di A3 ya, A4 ya teman-teman ya. Jadi ini pun kurang worth it, tapi kalian yang penting tahu setupnya seperti apa ya. Kalau sudah tinggal diklik OK aja. Nah, ukurannya ini kembalikan lagi tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Mau di ukuran berapa? Mau 3 attention, mau A4 atau apa? Boleh ya, tergantung kalian ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Tapi ini kan tadi di awal tuh kita settingnya A3, otomatis kita harus lempar ke percetakan di luar karena mereka support dengan mesinnya yang A3. Otomatis kalian harus setting dengan file formatnya adalah seperti ini. Kita pilih save ataupun save as. Pilih di file formatnya itu apa? Contoh kalau PDF ya sudah diklik aja PDF. Kita kasih keterangan print kertas paper. Ya, tinggal kita klik save. Nah, ini kita pilih yang di keyring halaman 2, kita klik OK. Tapi kalau kalian pengen export, itu shortcutnya adalah Ctrl E atau klik menu file, pilih yang namanya export juga tuh juga bisa. Nanti hasilnya apa? Hasilnya itu kalian bisa untuk nantinya pilih format JPEG, PNG, PDF, itu tergantung kalian format filenya apa. Ya, tinggal kalian setting. Contoh kalau PNG ya sudah klik aja PNG seperti ini. Kita ketikkan adalah print kertas paper. Nah, kita klik export. Ini formatnya PNG. Nah, kalau sudah seperti ini kalian akan ditampilin before afternya, pre-reviewnya. Ya, kalau sudah di pre-review tinggal klik OK. Dan nanti tinggal kalian kirim aja ke percetakan ataupun printing. Mudah ya kan, tinggal nanti kalian terbiasa aja dengan waktunya besar
nyeting layoutnya kertas, baik di kertas, banner, banner, kartu nama, ID card dan lain-lain, itu bisa di CorelDRAW. Jadi hal simple itu kalian lakukan di CorelDRAW sangat bisa sekali dan peluangnya ya juga cukup gede. Karena case-case yang ini tadi contoh kita bikin di kertas paper roti itu pasti akan sangat konvensional sekali ya, atau kalian payment atau kalian nanti proses cetak stok juga. Jadi kalian jual itu dapat cuannya juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kita cukupkan diri sendiri dulu untuk setting layout dari kertas print papernya dan juga bagaimana nantinya kita setting dasaran dari print kertas papernya tadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu materi kita berikutnya. Sampai jumpa lagi.